Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Diah Cayasari pada mata pelajaran Humas 2. Nah, sesi minggu berikutnya kalian diberi tugas untuk mensimulasikan praktek online. Nah, media pendukung yang kalian gunakan bisa menggunakan 1. Aplikasi Zoom dan 2. bisa menggunakan Gmeet. Pastikan kalian ketika mempraktekkan rapat online nanti, masing-masing peserta rapat dia mempunyai slide PPT untuk di-share screen ke peserta lain. Nah, asumsikan kalian adalah seorang karyawan ya di sebuah perusahaan. Ini bagi kalian yang mengangkat atau mengambil tema rapat online-nya tentang kinerja perusahaan. Kalau kalian yang mungkin temanya di sekolah, ya disesuaikan sendiri, ya. Nah, ini saya ambil contoh adalah rapat di sebuah perusahaan, ya. Oke, di perusahaan itu kan ada beberapa divisi, ya. Misalkan saya contohkan ada manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer SDM, dan sebagainya. Nah, masing-masing manajer dituntut untuk mempresentasikan dengan menggunakan slide PPT. Jangan sampai ketika kalian mempresentasikan di rapat online itu tidak menggunakan atau tidak menyampaikan PPT. Jadi seperti ngobrol santai yang pernah Ibu contohkan di YouTube alumni kelas 12 kemarin. Nah, mereka belum bisa melakukan share PPT ya. Nah, rapat online yang bagus itu adalah rapat yang ketika menyampaikan itu menyampaikan bukti dan fakta disertai dengan data. Nah, itu yang disebut rapat online yang baik secara formal. Nah, ini kalian kalau bisa mempraktekannya rapat versi formal ya. Oke, langsung saja Ibu akan membahas tentang penggunaan aplikasi Zoom ya. Oke, kalian boleh buka aplikasi Zoom, kemudian pilih New Meeting, kemudian video Ibu offin ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa tampilan ya. Nah, ada beberapa tampilan. Nah, di sini ada beberapa tampilan. Nah, pastikan ketika kalian memulai rapat ya dan mengakhirinya itu di-record. Nih, klik record ini, bagian record. Jadi, semua percakapan kalian itu terekam ya. Oke. Nah, bagi kalian yang sebagai host atau pembawa acara, saya sarankan menggunakan laptop. Tapi kalau nggak punya, boleh pakai HP. Nah, gimana sih caranya melakukan share screen? Nah, ini saya contohkan sebagai host dulu ya. Share screen, klik. Kemudian klik bagian ini, screen. Nah, ini tampilannya ini yang keluar adalah tampilan dari layar laptop kalian. Nah, misalkan kalian mau buka PPT, klik aja PPT-nya yang sudah dibuka terlebih dahulu. Jadi kalian nggak usah mencari-mencari lagi. Jadi PPT disiapkan dulu, dibuka, kemudian baru share screen. Nah, ini kalian bisa presentasi. Nah, jika selesai, kalian klik stop share. Oke, ya. Kemarin Ibu menjelaskan ada 2 cara. Ya, cara untuk melakukan share screen. Misalkan dari anggota teman-teman kalian, misalkan dia kurang bisa teknologi ya, atau kurang bisa menguasai misalkan komputer, bisa peserta rapat yang mau menyertakan PPT diserahkan semua ke hostnya atau pembawa acaranya. Jadi nanti ketika misalkan divisi marketing mau presentasi dulu. Nah, divisi marketing meminta untuk menampilkan slide-nya. Nanti yang menampilkan adalah host-nya. Jadi otomatis nanti yang menggerakkan atau memindahkan slide-nya itu host-nya. Tinggal divisinya yang presentasi tadi cuma berbicara saja.
Jadi semua penggeraknya, kontrolnya ada di hostnya. Nah, untuk cara yang kedua adalah cara untuk masing-masing divisi untuk mandiri mempresentasikan slide-nya sendiri. Gimana caranya? Caranya adalah kalian klik tanda panah sebelah share screen, kemudian pilih multiple partisipan. Nah, ketika setting ini sudah dirubah, otomatis masing-masing peserta dalam rapat tersebut bisa mempresentasikan screen-nya atau tampilan screen-nya dalam bentuk PPT. Bisa. Jadi nggak perlu menyerahkan semua PPT-nya ke host-nya. Jadi mereka kerja sendiri. Oke ya. Nah, kemudian ada cara lagi yang kedua untuk share screen bareng-bareng ya, antara semua partisipan maksudnya, itu pakai advanced sharing option. Nah, ini tadinya one partisipan, hanya satu saja yang bisa melakukan share screen yaitu hostnya. Ini dipindah multiple partisipan. Nah, di sini ada all partisipan. Jadi, semua partisipan yang ada di Zoom meeting itu bisa melakukan share screen. Dan jangan lupa ketika kalian share screen, ketika mau keluar, stop screen. Dan jangan lupa juga ketika mengakhiri semua diskusi tadi, itu kalian matikan recordnya. Nah, ketika record, mau mulai ya, salam pembuka, klik Recording in progress. Nah, recording in progress artinya adalah perekaman itu baru dimulai. Nah, ketika berhenti, klik yang tanda kotak ini. Recording stopped. Nah, recording stop. Nah, ini nanti biasanya kalau kalian end, ya, setelah selesai, end, leave meeting, nah dia akan melakukan kompres dari record tadi. Nanti kalian buka di file dokumen, biasanya ada, nanti dia tahu-tahu muncul tuh recordnya tadi. Ada di sini nih, tuh, Zoom. Saya adanya kalau di PC di dokumen ya. Nah, ini hasil rekamannya per tanggal. Kalian buka aja. Nanti ada kok filenya, videonya. Seperti itu. Nah, untuk versi Jimit, kalau yang gratis sepertinya nggak bisa record. Kemarin saya coba. Jadi harus ada aplikasi bantuan. Seperti saya nih, saya pakai dua. Satu saya pakai Bandicam, satu tadi pakai Zoom. Nah, kalau kalian mau pakai Zoom untuk rapat online, cukup satu aplikasi saja sudah mewakili. Cuman kelemahan Zoom adalah ketika kalian beradegan salah, tag terus ya, ambil tag terus, itu nanti akumulasinya waktu itu berjalan. Kan gratisnya itu sekitar 30 menit ya, nanti sekitar 15 menit mau tutup itu dia ada pemberitahuan bahwa nanti akan tertutup secara otomatis. Gratisnya sampai 45 menit, tapi 30 menit sudah ada pemberitahuan. Nah, nanti kalau misalkan caranya biar waktunya banyak, itu kalian harus keluar dulu, leave dulu dari Zoom, ulang lagi dari awal, seperti itu. Nah, kalau untuk Jimit, dia itu waktunya panjang, bisa lebih dari berjam-jam. Kalian mau ngambil tag beberapa kali bisa, cuman minusnya adalah kalau yang Jimit gratis, dia nggak ada recordnya. Jadi ketika kalian nanti rapat online tuh nggak akan terekam gitu. Jadi kan sayang-sayang ya. Nah, solusinya gimana kalau yang pakai Jimit? Pakai aplikasi kedua, seperti saya ini. Ini saya ada aplikasi kedua. Jadi saya share screen sambil saya menjelaskan kalian pakai Zoom. Itu saja. Jadi intinya yang pakai Zoom cukup satu aplikasi. Kalau mau pakai Jimit berarti dia ada dua aplikasi. Satu aplikasinya itu pendukung. Takutnya ketika melakukan presentasi atau rapat online, pertemuan itu nggak terekam gitu loh. Jadi kalau ada aplikasi kedua, itu akan terekam di aplikasi keduanya, seperti Ibu ini. Oke ya, sekian dulu video pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.